Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Tidak semua pernikahan dimulai dengan restu. Ada kalanya cinta harus berjuang melawan prasangka, penghakiman, dan ego orang tua yang merasa tahu segalanya. Itulah yang dialami oleh Alina, seorang wanita sederhana namun bertekad kuat, ketika ia memutuskan untuk menikah dengan Arfan, pria yang dicintainya sepenuh hati. Sejak awal Alina tahu bahwa hidupnya tak akan mudah. Ibu mertua yang tak pernah menyukainya sejak pertemuan pertama sudah menjadi bayangan gelap yang terus mengintainya. Alina dianggap tidak sepadan. Ia hanya wanita biasa tanpa gelar mentereng, bukan berasal dari keluarga terpandang, dan tidak punya apa-apa selain ketulusan serta semangat untuk membangun rumah tangga. Namun cinta membuatnya bertahan. Pernikahan mereka sempat indah. Alina dan Arfan hidup dalam keharmonisan meski dinginnya sikap ibu mertua terus menyelimuti hari-hari mereka. Alina tidak pernah mengeluh. Ia mencoba menjadi istri yang baik, memasak, menjaga rumah, memberi perhatian, bahkan menahan diri dari segala luka yang datang dari keluarga sang suami. Tapi waktu mengubah segalanya, Arfan, yang dulunya penuh kasih, perlahan menjadi asing. Kata-katanya tak lagi lembut, sentuhannya tak lagi hangat. Ia mulai pulang larut malam, tak peduli pada rumah, pada Alina, bahkan pada janji-janji yang pernah ia ucapkan di hadapan penghulu. Alina merasakan semuanya. Bukan karena ia wanita curiga, tapi karena ia istri yang mencintai. Ia tahu ada wanita lain dalam hidup Arfan. Namun Alina tidak meledak, tidak marah, tidak menangis di hadapan Arfan. Ia memilih jalan lain, bangkit secara diam-diam. Dengan uang tabungan yang ia kumpulkan dari hasil menjahit, mengajar les anak-anak tetangga, dan sedikit warisan dari mendiang ayahnya, Alina memulai langkah kecil dalam dunia investasi. Ia belajar sendiri, membaca, mengikuti pelatihan daring, hingga akhirnya berhasil menanam modal di beberapa usaha properti dan kuliner. Alina tidak pernah menyombongkan hasilnya, bahkan ketika rekeningnya mulai terisi ratusan juta rupiah. Ia tetap memasak sendiri, tetap mengenakan pakaian sederhana, dan tetap memperlakukan Arfan dengan sopan, meski hatinya perlahan terkikis. Beberapa tahun kemudian, ia melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh siapapun yang mengenalnya. Mendirikan sebuah hotel mewah di pusat kota. Proyek yang dibangunnya secara rahasia ini menjadi simbol dari kekuatan yang selama ini dipendamnya, kekuatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan. Dan pada hari peresmian hotel itu, Alina datang sendiri, mengenakan baju gamis polos, tanpa riasan mencolok, dengan senyum yang tetap tulus. Mentari pagi menyapu pelan jendela kayu rumah kecil yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, berdinding bata ekspos yang belum sepenuhnya dicat, dengan halaman kecil tempat bunga-bunga kertas mekar berwarna-warni. Di dalam rumah itu, terdengar suara ceria dari dapur, suara perempuan muda yang sedang bersenandung sambil menyiapkan sarapan. Itulah Alina. Usianya belum genap 30, namun wajahnya memancarkan ketenangan dan kedewasaan. Tubuhnya mungil, dengan kulit sawo matang yang bersih, dan rambut panjang yang ia ikat sederhana. Alina bukan wanita yang gemar berdandan, tapi siapapun yang mengenalnya tahu bahwa dia adalah pribadi yang tulus, rajin, dan penuh kasih. "Hari ini kamu mau aku masakin apa, Mas?" tanya Alina dari dapur sambil melirik ke ruang tamu. "Yang penting ada sambal terasi." "Aku udah senang," jawab Arfan dari meja makan. Senyum lebar tergurat di wajahnya yang bersih. Arfan, suaminya, adalah lelaki yang dulu dikenalnya di sebuah acara sosial di kampus. Alina, yang kala itu menjadi sukarelawan untuk kegiatan pengabdian masyarakat, tak pernah menyangka akan menarik perhatian seorang Arfan, anak bungsu dari keluarga terpandang yang dikenal sebagai pengusaha properti besar di kota mereka. Cinta mereka tumbuh tidak terburu-buru. Arfan yang tenang dan perhatian membuat Alina merasa dihargai. Dan Alina, dengan segala kesederhanaannya, membuat Arfan merasa seperti pulang. Mereka tertawa bersama di atas motor bebek tua, menikmati bakso gerobakan di taman, saling menulis catatan kecil di sela-sela kesibukan kerja.
Tapi di balik semua itu, ada bayang-bayang yang selalu mengikuti mereka, Ibu Arfan. Sejak pertama kali bertemu Alina, wanita paruh baya itu sudah menunjukkan ketidaksukaan yang begitu nyata. Kamu yakin dengan perempuan kampung seperti dia? Latar belakangnya nggak jelas, pendidikan biasa aja. Dia nggak cocok untuk keluarga kita, Arfan, ujar sang ibu dengan nada tajam. Suatu malam ketika Arfan mengungkapkan niat seriusnya untuk menikahi Alina. Tapi Arfan kukuh. Aku tahu siapa dia, Bu. Dia mungkin bukan wanita kaya, tapi dia punya hati yang lebih berharga dari semua harta kita, tegasnya waktu itu. Pernikahan pun akhirnya berlangsung, tanpa restu Ibu Arfan, namun tetap dengan saksi dan penghulu yang sah. Alina tidak mengundang banyak orang. Mereka menikah dengan sederhana di rumah orang tua Alina, di bawah naungan pohon mangga tua, dengan lantai semen dan hiasan janur kuning, yang dibuat sendiri oleh tetangga-tetangganya. Tapi siapa sangka, kehidupan setelah pernikahan mereka justru menjadi begitu manis. Setiap pagi, Alina bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan, sementara Arfan membantu menyiram bunga. Mereka hidup dalam rumah kontrakan kecil, namun penuh kehangatan. Makan berdua di ruang tamu yang sempit terasa seperti jamuan di hotel bintang 5 bagi mereka. Mereka tidak memiliki banyak harta, tapi punya cinta yang besar satu sama lain. Arfan sering pulang dengan membawa bunga kertas kecil dari taman kantor. Ini buat ibu negara, katanya sambil menyerahkan bunga itu pada Alina yang sedang memasak. Alina pun membalasnya dengan pelukan hangat atau secangkir teh manis favorit suaminya. Bahkan di tengah tekanan dari keluarga Arfan, mereka tetap saling menjaga. Arfan tidak pernah mengizinkan ibunya merendahkan Alina secara langsung. Ia menjadi perisai yang melindungi istrinya dari luka-luka verbal sang ibu. Tentu saja, terkadang ada tangis yang jatuh diam-diam dari mata Alina saat sang mertua menyindirnya melalui telepon atau saat ia mendengar kabar ibu Arfan mempermalukannya di depan tetangga. Tapi Alina tetap sabar. Ia tahu, mencintai Arfan berarti juga harus kuat menghadapi dunia Arfan yang keras. Di tengah kesibukannya sebagai istri, Alina juga mulai bekerja dari rumah. Ia menerima jahitan baju, menjadi guru les untuk anak-anak SD di sekitar rumah, bahkan sempat menjual kue-kue kecil secara online. Semua ia lakukan diam-diam tanpa paksaan, bukan karena Arfan menuntut, tapi karena ia ingin membantu ekonomi rumah tangga mereka. Arfan yang menyadari ketulusan itu semakin mencintainya. Aku beruntung punya kamu, ucap Arfan suatu malam saat mereka makan malam di beranda rumah. Alina tersenyum, menggenggam tangan suaminya. Aku juga, Mas. Asal kita saling percaya dan berjuang bersama, aku nggak takut apa-apa. Kalimat itu melekat di hati Arfan. Dan memang, selama 2 tahun pertama pernikahan mereka, kehidupan terasa sangat indah. Bahkan ketika Ibu Arfan tetap menolak datang ke rumah mereka, Arfan dan Alina tetap melanjutkan hidup dengan tenang. Hingga suatu hari, cinta yang mereka bangun mulai goyah. Arfan mulai sibuk, pulang semakin malam. Tawa yang dulu mengisi rumah kecil itu perlahan menghilang. Alina tak lagi menerima bunga kertas di sore hari. Tak lagi mendengar pujian dari suaminya. Dan pada saat itulah, benih curiga mulai tumbuh di hati Alina. Namun ia tidak langsung marah atau menuduh. Ia memilih jalan lain, membangun dirinya diam-diam. Pagi itu, mentari bersinar seperti biasa, tapi udara di dalam rumah Alina terasa berbeda. Bukan karena cuaca, melainkan karena ada sesuatu yang berubah dalam kehangatan yang dulu begitu akrab. Suasana hati Arfan tak lagi sehangat kopi pagi buatan Alina. Ia duduk diam di meja makan, memainkan sendoknya tanpa benar-benar menyentuh makanan. Kamu nggak suka sambalnya, Mas? Tanya Alina lembut, berusaha menyelami wajah suaminya. Arfan hanya menggeleng, bukan. Aku lagi nggak nafsu makan. Jawaban itu terdengar biasa, tapi bagi Alina, kalimat itu seperti angin dingin yang menusuk pelan. Sudah beberapa minggu terakhir ini, Arfan sering menunjukkan gelagat yang berbeda. Ia jadi sering lupa hal-hal kecil, seperti menyebutkan hari ulang tahun pernikahan mereka atau janji untuk makan malam bersama. Dulu, Arfan selalu pulang tepat waktu, bahkan tak segan menolak undangan lembur demi bisa duduk berdua dengan Alina di beranda rumah. Kini,
ia kerap pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak atau bertemu klien penting. Alina mencoba memahami. Ia tahu pekerjaan Arfan menuntut banyak energi dan waktu. Ia pun tidak ingin menjadi istri posesif yang menuntut perhatian terus-menerus. Tapi semakin ia mencoba mengerti, semakin hatinya gelisah. Setiap malam, saat Alina sudah tertidur di sofa menunggu suaminya pulang, ia mendapati Arfan datang dengan wajah lelah. Bukan hanya lelah karena pekerjaan, tetapi juga lelah menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Puncaknya terjadi malam itu. Arfan pulang hampir tengah malam, dengan aroma parfum asing yang masih melekat di bajunya. Alina, yang menahan kantuk, menatapnya dari dapur. Ia tidak langsung bertanya, hanya menyodorkan segelas air putih. "Mas baru pulang?" tanyanya pelan. "Iya, rapatnya molor," jawab Arfan cepat. Terlalu cepat, terlalu ringkas untuk ukuran seorang suami yang biasanya bercerita panjang lebar, meski hanya soal klien rewel. Alina tak menanggapi. Ia hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi malam itu, di balik diamnya, hatinya menggelegak penuh pertanyaan. Keesokan harinya, Alina duduk termenung di meja makannya. Di hadapannya ada ponsel, beberapa nota pengeluaran rumah tangga, dan buku catatan kecil tempat ia biasa mencatat hal-hal penting. Ia mencoba menyibukkan diri, tapi pikirannya terus kembali ke satu hal. Arfan telah berubah. Ia membuka kembali pesan-pesan lama di ponselnya. Pesan dari Arfan 2 tahun lalu, yang selalu diawali dengan sapaan manis. "Selamat pagi, istriku sayang." Kini, pesan seperti itu telah menghilang. Pagi hari, yang datang hanya satu kata pendek. Pagi. Perubahan itu pelan, tapi nyata. Dan lebih menyakitkan, karena dilakukan oleh seseorang yang dulu ia percayai sepenuh hati. Alina bukan orang yang suka menguntit atau mencurigai tanpa bukti. Tapi malam itu, ia memutuskan mengikuti nalurinya. Ia membuka laptop dan mulai mencari tahu lebih dalam tentang gerak-gerik Arfan. Ia mulai mengamati media sosialnya, melihat aktivitasnya secara daring, dan yang mengejutkan, ada satu akun perempuan yang sering menyukai dan mengomentari setiap unggahan Arfan, bahkan yang bersifat pribadi. Perempuan itu bernama Dina. Dari cara dia menulis komentar, terasa bahwa hubungan mereka bukan sekadar rekan kerja biasa. Kalimat seperti, "Wah, ganteng banget kamu hari ini." Atau, "Kapan kita lunch bareng lagi?" Terlalu akrab untuk ditujukan pada pria beristri. Alina menarik napas panjang. Ia tidak menangis, tidak meledak. Ia hanya diam. Tapi di dalam diamnya, hatinya mulai menyusun sesuatu. Ia tidak bisa terus berada di posisi ini. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menjaga harga dirinya sebagai wanita. Beberapa hari berikutnya, Alina mulai mengatur ulang hidupnya. Ia tetap bersikap biasa di depan Arfan, memasak seperti biasa, menyiapkan baju kerja, bahkan tetap menyambutnya setiap kali pulang kerja. Tapi diam-diam, ia menyusun kekuatannya. Ia membuka kembali portofolio investasi kecil-kecilan yang dulu ia mulai ketika masih menjadi guru les dan penjahit rumahan. Ia mulai menata kembali rencana hidupnya yang sempat ia kubur setelah menikah. Ia membuka rekening baru atas namanya sendiri, mencari properti yang bisa dijadikan lahan bisnis, bahkan berkonsultasi dengan seorang teman lamanya yang kini menjadi pengusaha hotel kecil. Di satu sisi, ia terus menyimpan semua kecurigaannya terhadap Arfan dan Dina. Ia tidak akan menghadapi mereka sekarang. Bukan karena takut, tapi karena ia punya rencana lebih besar, membangun dirinya kembali hingga tidak bisa lagi diremehkan. Sementara itu, hubungan Alina dan ibu mertuanya semakin renggang. Ibu Arfan, yang sejak awal menentang pernikahan mereka, kini justru merasa dibenarkan atas perubahan sikap Arfan. "Lihat, apa yang ibu bilang dari dulu benar kan? Kamu nggak cocok sama Arfan. Dia butuh wanita yang bisa menyamai dia, bukan perempuan kampung macam kamu," ujar sang mertua suatu hari lewat telepon. Alina hanya diam, bukan karena ia tidak sakit hati, tapi karena ia tahu satu-satunya jawaban untuk hinaan itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan bukti. Dan pada suatu malam, ketika Arfan tertidur lelah di sofa,
Alina berdiri di depan cermin kamarnya. Ia menatap bayangannya sendiri. Perempuan dengan kerudung polos, wajah yang mulai lelah, tapi matanya penuh tekad. Aku akan berdiri lagi, bisiknya pada diri sendiri. Bukan untuk menyombong, tapi untuk tidak diinjak lagi. Redasi malam itulah, segalanya berubah. Bukan Arfan yang berubah, melainkan Alina. Pukul 5 pagi, Alina sudah duduk di depan laptop bututnya. Rumah masih sunyi, Arfan masih tertidur di kamar. Seperti biasa, Alina memulai harinya dengan segelas air putih, lalu mengecek email dan portofolio investasinya yang mulai berkembang. Angka demi angka bergerak di layar, menunjukkan bahwa keputusannya menanamkan dana di beberapa usaha properti dan saham perlahan mulai membuahkan hasil. Ia menatap layar dengan fokus, seolah tak peduli pada semua kenangan luka yang menyesaki dadanya. Bagi Alina, ini bukan hanya soal uang, tapi soal harga diri. Ia tidak lagi ingin menjadi istri yang dipandang sebelah mata, apalagi oleh orang-orang yang justru seharusnya menjadi pendukung terbesarnya. Langkah pertama Alina adalah menyambung kembali hubungan dengan seorang teman lama dari SMA, Tika, yang kini mengelola beberapa penginapan kecil di kawasan wisata tak jauh dari kota mereka. Aku nggak tahu kamu ternyata punya bakat ngatur keuangan dan investasi kayak gini, Lin. Komentar Tika setelah mendengar cerita Alina tentang aset-aset kecil yang ia miliki. 2 ruko hasil warisan orang tuanya, 1 kontrakan yang dulu hampir dijual, serta dana tabungan pribadi yang ia kumpulkan sejak sebelum menikah. Alina tersenyum. Aku juga baru sadar, Tik. Selama ini aku terlalu sibuk jadi istri sempurna, sampai lupa aku pernah punya mimpi sendiri. Tika menawarinya kerjasama. Sebuah lahan kosong milik keluarga Tika yang terbengkalai bisa dijadikan hotel kecil dengan konsep butik, minimalis, estetik, menyatu dengan alam. Alina langsung tertarik. Ia tahu peluang ini langka, tapi ia tak ingin gegabah. Alina lalu menghabiskan waktu berbulan-bulan menyusun proposal bisnis, mengurus izin, mencari arsitek, dan bertemu calon investor. Semua dilakukan diam-diam, di sela-sela aktivitas rumah tangga. Setiap kali Arfan bertanya ia sedang sibuk apa, Alina hanya menjawab, cuman ngerjain laporan untuk anak les. Dan Arfan selalu percaya. Suatu hari, ketika proyeknya mulai berjalan, Alina sempat dipanggil oleh ibu mertuanya ke rumah besar keluarga Arfan. Rumah itu masih megah seperti dulu. Pilar-pilar marmer berdiri kokoh, lampu kristal menggantung di langit-langit ruang tamu, dan aroma parfum mahal menyambut setiap tamu yang datang. Tapi bagi Alina, rumah itu selalu terasa dingin. Ia tidak pernah benar-benar diterima di sana. Duduk. Suara dingin ibu mertua memecah keheningan. Arfan tidak ada di rumah, katanya. Ada urusan kantor. Tapi Alina tahu, itu hanya alasan. Arfan sengaja tidak hadir, karena tahu ibunya akan kembali melontarkan kata-kata pedas. Kamu masih terus bertahan ya? Padahal kamu sadar, Arfan sekarang sudah beda. Wanita itu menatap Alina dari ujung rambut sampai kaki. Cermin dong, Lin. Kamu tuh biasa aja. Kalau Arfan berpaling, jangan heran. Alina menunduk sebentar, tapi bukan karena takut.
Ia sedang menahan tawa getir dalam hatinya. Jika saja Ibu Arfan tahu apa yang sedang ia bangun sekarang, mungkin mulut itu tidak akan setajam pisau. Terima kasih, Bu, sudah mengingatkan. Tapi biar saya yang urus rumah tangga saya sendiri, jawab Alina lembut namun tegas. Ibu mertuanya mencibir. Kamu terlalu percaya diri. Jangan sampai nanti kamu malah ditinggal dan gak punya apa-apa. Kata-kata itu mengendap di hati Alina. Tapi kali ini bukan sebagai luka, melainkan bahan bakar. Ia akan membuktikan bahwa perempuan sederhana sepertinya bisa berdiri lebih tinggi dari semua hinaan. Setiap malam ketika Arfan tidur, Alina mengerjakan rencana pembukaan hotelnya. Ia belajar dari video daring, berkonsultasi dengan konsultan bisnis secara virtual, hingga mempelajari strategi pemasaran. Ia tahu risikonya besar, tapi keyakinannya lebih besar lagi. Setiap rintangan ia jawab dengan kerja keras dan tekad baja. Satu-satunya orang yang tahu proyek rahasia Alina hanyalah Tika, dan satu staf kepercayaannya bernama Yani. Seorang janda yang dulu diajari Alina membuat kue, dan kini bekerja sebagai tangan kanan di proyek pembangunan hotel. Kita udah 70% bangunannya selesai, Bu Alina, lapor Yani suatu siang. Kayaknya bisa sesuai target launching bulan depan. Alina mengangguk, matanya berbinar. Bagus. Pastikan undangan peresmiannya dikirim ke semua pengusaha, rekanan, dan media lokal. Dan pastikan, suami saya dan ibunya juga diundang. Yani tampak ragu. Ibu yakin? Mereka belum tahu kalau ibu... Alina tersenyum. Belum, tapi nanti mereka akan tahu. Hari-hari menjelang peresmian hotel dilalui Alina dengan penuh semangat. Ia tetap menjalani perannya sebagai istri, masak, mencuci, melayani Arfan seperti biasa. Tapi hatinya sudah tak lagi bergantung pada laki-laki itu. Ia sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara itu Arfan makin jauh. Ia semakin jarang bicara, bahkan kadang bermalam di luar kota dengan alasan pekerjaan. Alina sudah tidak bertanya lagi. Ia tahu apa yang terjadi. Tapi ia memilih menunggu momen yang tepat untuk membuka semuanya. Dan momen itu akan datang sebentar lagi. Peresmian hotel mewah milik Alina, yang dirancang dengan tangan dan keringatnya sendiri, akan menjadi panggung paling megah untuk kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Bukan sekadar perayaan bisnis, tapi juga panggung untuk membalas semua hinaan yang pernah ia telan dalam diam. Hari itu langit cerah. Angin berembus lembut, membelai pepohonan di sekitar area hotel mewah bergaya tropikal modern yang berdiri megah di tengah kota. Bangunan berlantai 5 itu berdiri anggun dengan fasad kaca dan batu alam, memancarkan kesan elegan dan eksklusif. Nama hotel itu terpampang besar di gerbang utama. Allura Residence, a private escape. Para undangan berdatangan sejak pukul 9 pagi. Mobil-mobil mewah berjajar di area parkir. Awak media lokal berseliweran, kamera mereka siap menangkap setiap momen penting dari acara grand opening hotel baru, yang dikabarkan dimiliki oleh seorang pengusaha misterius. Arfan tiba sekitar pukul 10 bersama ibunya. Mereka disambut oleh salah satu staf resepsionis yang ramah, tapi tidak mengenalnya secara pribadi. Arfan mengernyit, memperhatikan sekeliling bangunan. Hotel baru ya, bagus juga. Siapa sih pemiliknya? Katanya investor lokal? Gumamnya. Ibunya menanggapi dengan nada sinis. Katanya sih iya. Tapi masa iya hotel semewah ini punya orang lokal? Paling juga cuma numpang nama doang. Saat itu, Dina muncul dari balik pintu, mengenakan gaun selutut berwarna merah marun yang mencolok, dengan senyum sinis mengembang di bibirnya. Ia menghampiri Arfan dan ibunya, seolah mereka datang bersama. Ibu Arfan tidak menyembunyikan senyumannya melihat Dina. Wah Dina, kamu cocok banget kerja di tempat elit kayak gini. Pasti bakal banyak peluang kamu dapat dari sini, ucap sang mertua penuh pujian. Dina tersenyum, lalu melirik Alina yang baru saja tiba. Alina mengenakan gaun sederhana berwarna krem muda, tanpa perhiasan mencolok. Rambutnya disanggul rapi, make-upnya tipis, bahkan tas yang dibawanya adalah tas kain biasa, jauh dari tampilan glamor istri pengusaha. Loh Alina, kata ibu mertua sambil memicingkan mata. Kamu juga diundang ke sini. Siapa yang undang? Kamu tahu ini hotel orang kaya? Alina tersenyum lembut. Saya cuma ingin hadir.
Katanya acara ini terbuka untuk umum. Dina terkikik, tidak berusaha menyembunyikan ejekannya. Ih, bajumu kayak mau ke pasar. Ini acara peresmian hotel loh, bukan arisan RT. Alina hanya menunduk sopan. Ia tidak menanggapi. Tapi dalam hatinya, badai kecil mulai berputar. Ia tahu, saatnya hampir tiba. Acara dimulai. Seorang MC naik ke panggung yang dibangun di pelataran taman hotel. Ia memperkenalkan satu persatu tokoh penting, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, investor lokal, hingga media partner. Lalu, momen yang paling ditunggu datang. Dan sekarang hadirin sekalian, mari kita sambut sosok luar biasa yang menjadi pemilik sekaligus pendiri dari hotel mewah ini. Seorang wanita tangguh yang bekerja keras membangun segalanya dari nol. Mohon beri tepuk tangan meriah untuk Ibu Alina Mahardika. Seketika kerumunan menjadi hening. Arfan menoleh cepat ke arah panggung, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dina terbelalak, wajahnya memucat. Ibu Arfan bahkan sampai menjatuhkan tas tangannya saking kagetnya. APA? Gumamnya. Alina? Lalu muncullah Alina, perlahan naik ke atas panggung. Ia tidak berubah pakaian, tetap sederhana. Tapi kali ini, setiap langkahnya membawa aura yang berbeda. Tegap, mantap, dan penuh wibawa. Para undangan bertepuk tangan riuh. Wartawan segera mengarahkan kamera mereka. Kilatan lampu kamera menyala tiada henti. Alina tersenyum ke arah hadirin, lalu mengambil mikrofon. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di hari yang sangat berarti dalam hidup saya ini. Ujarnya, suaranya tenang, namun menggetarkan. Perjalanan saya untuk sampai ke titik ini tidak mudah. Saya memulainya dengan modal kecil, bekerja sendiri, diragukan, bahkan diremehkan. Matanya menatap lurus ke arah Arfan dan ibu mertuanya yang berdiri kaku di antara kerumunan. Ada banyak orang yang menyangka saya hanya seorang istri rumahan yang tidak bisa apa-apa. Bahkan ketika saya mencoba membangun sesuatu, mereka menertawakan saya. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan pun bisa berdiri sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Hening. Lalu suara tepuk tangan membahana. Alina menunduk sejenak, lalu turun dari panggung. Tapi belum selesai. Wartawan berebut mendekatinya, mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari perjalanan bisnisnya hingga strategi membangun Alora Residence. Tapi Alina menahan langkahnya, lalu berkata ke mic satu kali lagi. Oh ya, untuk yang masih menganggap saya cuma istri tak berdaya, saya ingin menyampaikan satu hal. Ia menoleh ke arah Arfan. Terima kasih, karena kamu sudah mengabaikan aku. Karena itulah aku bisa menjadi diriku yang sekarang. Wajah Arfan seketika memucat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dina meliriknya, ingin segera menghilang dari tempat itu. Ibu Arfan terdiam seperti patung. Beberapa tamu mulai membicarakan mereka. Beberapa kenal siapa Arfan dan keluarganya, lalu mengaitkan semuanya. Nama Alina langsung viral di media sosial lokal. Foto-foto dirinya di panggung, penampilannya yang sederhana, dan kisah inspiratifnya tersebar kemana-mana. Banyak yang tak menyangka bahwa wanita sekuat dan sekeren itu selama ini hanya dianggap istri rumahan. Sementara itu, Arfan mulai merasakan getirnya rasa malu yang dalam. Ia ingin pulang, tapi kakinya berat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Dina segera pergi diam-diam tanpa pamit. Dan ibu mertuanya hanya bisa duduk di pojok ruangan, menunduk dalam diam, menelan ludah yang terasa seperti api. Segala kebanggaan yang ia punya, luntur. Anaknya, menantu pilihannya, dan gengsi yang ia banggakan, semuanya runtuh dalam satu hari. Hari itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Alina, tapi juga untuk orang-orang yang pernah meremehkannya. Dan yang bisa nih, baru dimulai. Malam setelah peresmian hotel itu, rumah yang selama ini terasa dingin kini benar-benar membeku. Tidak ada suara televisi, tidak ada bunyi alat dapur, hanya ada sunyi yang memekakkan telinga. Arfan berdiri di ambang pintu kamar, matanya merah dan wajahnya tegang. Di dalam kamar, Alina tengah melipat pakaian anak-anak panti yang biasa ia bantu tiap bulan. Gerakannya tenang, seolah tak terjadi apa-apa.
seolah ia tak baru saja membuat seluruh kota gempar dengan pengungkapan identitasnya sebagai pemilik hotel termewah yang baru diresmikan. Apa maksud semua ini? Arfan akhirnya angkat suara. Suaranya pelan namun penuh amarah yang ditekan. Alina menatapnya, masih dengan senyum kecil yang tak pernah lagi sampai ke mata. Maksud yang mana, Arfan? Kamu, pemilik hotel itu? Sejak kapan? Kenapa kamu sembunyiin dari aku? Arfan maju beberapa langkah. Apa kamu sengaja mempermalukan aku di depan semua orang? Alina menghela napas, lalu meletakkan pakaian yang tengah ia lipat. Ia berdiri, menghadap Arfan sepenuhnya. Sejak kapan kamu peduli dengan apa yang aku kerjakan? Tanyanya, tenang tapi tajam. Waktu aku sibuk mengatur uang tabunganku, kamu bilang aku terlalu banyak mimpi. Saat aku belajar bisnis, kamu pikir aku cari pelarian. Kamu lebih percaya Dina daripada mempercayai aku. Wajah Arfan memucat. Jadi kamu tahu tentang aku dan Dina? Gumamnya nyaris tak terdengar. Alina mengangguk. Sudah lama. Aku tahu sejak kamu mulai sering keluar kota tiba-tiba, padahal perusahaan kamu nggak punya cabang mana-mana. Aku juga tahu kamu simpan foto kalian berdua di ponsel lama kamu yang rusak. Aku tahu semua, Arfan. Arfan terduduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangannya, diam, terbungkam. Kenapa kamu nggak ngomong? Kenapa kamu nggak langsung minta cerai? Tanyanya lirih. Karena aku belum selesai. Jawab Alina, matanya tajam. Aku ingin kamu tahu. Siapa sebenarnya perempuan yang selama ini kamu abaikan? Kamu, ibumu, dan selingkuhanmu selalu menertawakan aku. Tapi kalian lupa. Aku mungkin diam, tapi aku tidak bodoh. Aku tidak lemah. Arfan menggeleng pelan. Alina, aku menyesal. Menyesal karena ketahuan, atau karena aku ternyata lebih hebat dari yang kamu kira? Pertanyaan itu menampar wajah Arfan lebih keras dari tamparan fisik manapun. Ia tak bisa menjawab. Karena jawabannya, bahkan bagi dirinya sendiri, terasa menyakitkan. Alina berjalan mendekat, berdiri di depannya. Selama ini aku hidup dalam bayanganmu. Aku jadi istri yang patuh, nurut ke ibu mertuaku yang tak pernah merestui kita. Aku diam saat kamu mulai berubah. Tapi semua itu bukan karena aku lemah. Aku diam karena aku menyusun rencana. Alina, kita bisa mulai lagi. Kita bisa perbaiki ini semua. Ucap Arfan, suaranya nyaris seperti anak kecil yang ketakutan. Namun Alina tersenyum miris. Terlambat, Arfan. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa hidup tanpa kamu, bahkan lebih baik. Ia berjalan ke arah lemari, lalu mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. Diletakkannya di meja kecil dekat ranjang. Arfan memandangi map itu dengan tatapan cemas. Apa ini? Tanyanya pelan. Dokumen perceraian, jawab Alina tanpa ragu. Aku sudah siap. Kamu tinggal tanda tangan. Arfan berdiri cepat, seperti panik. Tunggu Alina, jangan begini, aku masih mencintaimu. Alina menatapnya lama, lalu berkata, kalau kamu benar mencintaiku, kamu tidak akan tidur dengan perempuan lain. Kamu tidak akan membiarkan ibumu menghina aku setiap waktu. Dan kamu
tidak akan memperlakukan aku seolah aku bukan siapa-siapa. Keesokan harinya, kabar perceraian mereka mulai tersebar. Alina tidak menutupi apapun. Ia juga tidak membalas dendam secara kasar. Tapi cukup satu kalimat saat diwawancarai oleh sebuah media lokal yang membuat banyak orang berpikir, saya tidak meninggalkan suami saya karena dia berselingkuh. Saya meninggalkannya karena saya mencintai diri saya sendiri, lebih dari luka yang terus ia beri. Masyarakat yang dulu memandang Alina sebagai istri biasa, kini menatapnya dengan penuh hormat. Ia diundang ke berbagai seminar perempuan, acara bisnis, bahkan menjadi simbol kekuatan perempuan mandiri di kotanya. Sementara itu, nama Arfan pelan-pelan meredup. Ia mencoba bertahan di perusahaan tempatnya bekerja, tapi citra buruknya sudah menyebar. Para klien mulai menjauh, dan akhirnya ia mengundurkan diri dalam diam. Dina, tak butuh waktu lama hingga perempuan itu ikut terdepak dari perusahaannya karena skandal tersebut. Ia menghilang dari kota, kabarnya pindah ke luar negeri, mencari kehidupan baru. Sedangkan ibu Arfan, ia memilih menarik diri dari sosialita yang dulu sering ia pamerkan. Malu, marah, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Sore itu, Alina duduk di balkon lantai tertinggi hotelnya, memandang matahari terbenam. Di tangannya segelas teh hangat, dan di pangkuannya sebuah buku harian kecil tempat ia menulis mimpi-mimpinya dulu. Ia membuka halaman pertama, membaca ulang tulisan remaja yang naif. Suatu hari nanti, aku ingin punya hotel sendiri, biar orang-orang tahu aku bukan cuma istri. Air matanya jatuh pelan, tapi bukan karena sedih, melainkan karena mimpinya sudah menjadi nyata. Matahari pagi menyinari dinding kaca Alora Residence dengan lembut. Aroma kopi dan kayu manis memenuhi kafe kecil di lantai dasar hotel, tempat Alina kini biasa mengawali harinya. Ia duduk di pojok ruangan, mengenakan blazer putih sederhana dan celana panjang krem, ditemani laptop dan satu buku agenda yang penuh coretan ide. Sudah 3 bulan sejak ia resmi bercerai dari Arfan. 3 bulan sejak ia berdiri di podium itu dan mengubah hidupnya. Dan dalam waktu 3 bulan itu, Alina tumbuh bukan hanya sebagai pemilik hotel, tapi juga simbol perubahan. Awalnya tak mudah. Meskipun ia sudah mapan secara finansial dan bebas dari pernikahan yang penuh pengkhianatan, luka batin dan trauma tak bisa sembuh dalam semalam. Ada malam-malam ketika ia terbangun dan menangis dalam diam, mengingat bagaimana dulu ia diperlakukan seolah tak berharga. Ada hari-hari ketika ia ragu, ketika suara hatinya masih dibayangi omongan mertua dan cibiran orang-orang yang menyebutnya cuma istri biasa. Namun ia memilih untuk terus melangkah. Ia mulai bergabung dalam komunitas pengusaha wanita, menghadiri berbagai forum dan diskusi. Ia juga membuka program pelatihan di hotelnya untuk perempuan muda yang ingin belajar manajemen, keuangan, dan kewirausahaan. Salah satu ruangan di lantai 3 bahkan ia ubah menjadi ruang pelatihan gratis setiap akhir pekan. Ia menamai program itu Langkah Pertama. Karena semua keberhasilan selalu dimulai dari langkah pertama, katanya dalam salah satu wawancara televisi lokal. Suatu siang, seorang gadis bernama Rara, lulusan SMA yang hampir batal kuliah karena kondisi ekonomi, datang ke hotel dengan gugup. Ia mengenakan kerudung kusam dan membawa tas kain lusuh. "Permisi, saya dengar ada pelatihan untuk perempuan muda. Gratis?" tanyanya lirih. Petugas resepsionis menatapnya dengan hangat. "Tentu, Ibu Alina sendiri yang menyelenggarakannya. Ayo, ikut saya naik ke lantai 3. Rara tak menyangka. Perempuan yang selama ini ia lihat di televisi dan media sosial ternyata begitu ramah. Alina sendiri menyambutnya dengan senyum tulus. Bahkan mengingat namanya di hari kedua pelatihan. Sejak hari itu, makin banyak perempuan muda berdatangan. Mereka belajar membuat proposal bisnis, membangun branding, mengatur keuangan, bahkan belajar percaya diri. Alina tak hanya menjadi mentor, tapi juga teladan. Di luar dunia yang ia bangun, Arfan menjalani kehidupan yang bertolak belakang. Setelah skandal perselingkuhan mencuat dan membuatnya dicemooh, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru yang setara. Tak hanya karena reputasinya rusak, tapi juga karena ia kehilangan fokus, kehilangan arah. Ia mencoba menghubungi Alina beberapa kali, tapi tak pernah mendapat balasan. Ia datang ke hotel sekali, berharap bisa bertemu langsung. Tapi satpam dengan sopan mengatakan
bahwa tamu yang tidak memiliki janji tidak bisa masuk ke kantor manajemen. Saat itulah Arfan sadar. Dunia Alina sudah tak lagi membutuhkan kehadirannya. Sementara itu, Ibu Arfan tak lagi seaktif dulu di lingkungan sosialnya. Rumah besarnya yang dulu ramai kini sering kosong dan sepi. Ia sempat mencoba menghubungi Alina, berharap bisa menjalin kembali hubungan, namun bukan karena tulus, melainkan karena malu terhadap status sosialnya yang turun drastis. Namun Alina menolaknya dengan elegan. Ia hanya mengirimkan pesan singkat, "Nah Bu, saya tidak membenci. Tapi saya juga tidak ingin kembali ke masa di mana saya dipermalukan setiap hari. Saya mendoakan Ibu sehat dan bahagia." Kalimat itu menjadi penutup semua masa lalu. Suatu malam, setelah sesi pelatihan selesai, Alina duduk sendirian di balkon lantai atas. Di hadapannya, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Di tangannya, segelas jus jeruk dan buku catatan kecil miliknya. Ia membuka halaman kosong, lalu menulis. Langkah pertama bukan berarti kita harus tahu kemana akan melangkah, tapi cukup percaya bahwa kita bisa sampai ke tempat yang lebih baik dari hari ini. Ia menutup bukunya, tersenyum. Di belakangnya seorang staf hotel datang. "Ibu Alina, besok ada undangan dari Universitas A sebagai pembicara seminar nasional. Apakah Ibu bersedia hadir?" Alina tersenyum, menatap bintang-bintang di langit. "Saya akan datang," jawabnya mantap. "Kalau bisa, minta mereka siapkan kursi untuk anak-anak perempuan yang ikut pelatihan kita. Biar mereka tahu, mereka juga pantas duduk di barisan depan." Kini Alina bukan hanya pemilik hotel. Ia adalah simbol kekuatan. Sosok yang membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh status istri, restu mertua, atau kehadiran suami. Harga diri seorang perempuan lahir dari dirinya sendiri. Dan Alina sudah menempuh perjalanan itu, dari yang diremehkan menjadi yang dikagumi. Pusat perbelanjaan yang dulu selalu ramai dengan tawa sosialita kini berubah menjadi ruang publik yang lebih inklusif. Banyak toko yang mengganti konsep, lebih ramah terhadap produk lokal dan UMKM. Salah satu gerai yang baru buka adalah Alora Store, toko hasil kolaborasi Alina dengan para peserta pelatihannya, menjual produk-produk buatan tangan seperti pakaian, lilin aromaterapi, kerajinan tangan, hingga makanan ringan kemasan. Hari itu Alina datang ke sana tanpa pengawalan, mengenakan pakaian sederhana, tunik putih dan celana panjang hitam, rambut dikuncir rapi. Ia berjalan mengelilingi gerai sambil sesekali menyapa pengunjung. "Ini buatan Rara ya," katanya sambil mengangkat sebuah tote bag batik modern. Penjaga toko mengangguk. Alina tersenyum, bangga. Rara kini bukan lagi gadis lugu dengan tas lusuh, melainkan pemilik lini produk handmade yang mulai dilirik pasar nasional. Saat itulah, tanpa sengaja, matanya tertumbuk pada dua sosok di ujung lorong, Arfan dan ibunya. Mereka berdiri di depan toko sebelah, tampak ragu dan canggung. Arfan kurus dan tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya pucat dan bajunya lusuh. Sementara ibunya, Nyonya Hanum, yang dulu selalu tampil anggun dengan pakaian bermerek, kini tampak menua drastis. Keriput di wajahnya jelas terlihat, dan langkahnya tertatih. Mereka tak menyadari kehadiran Alina sampai wanita itu berdiri hanya beberapa langkah di depan mereka. Keheningan membekap lorong itu. Arfan terperangah, bibirnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya memantulkan emosi yang rumit, kaget, malu, sesal. Nyonya Hanum, dengan refleks yang tidak biasa darinya, langsung menunduk. "Alina!" Arfan akhirnya bersuara pelan. Alina menatap mereka lama. Tidak dengan kebencian, tapi juga tidak dengan kelembutan. Wajahnya tenang, matanya dalam, tak tergoyahkan. "Kalian sedang mencari sesuatu?" tanyanya sopan. Nyonya Hanum memalingkan wajah, tapi Arfan mengangguk pelan. "Kami hanya mampir. Kami sekarang tinggal di daerah belakang. Bukan tempat yang bagus, tapi cukup." Kalimat itu terasa getir. Dulu, keluarga mereka menempati rumah mewah di perumahan elit. Sekarang, mereka bahkan terdengar seperti pengunjung yang tidak tahu hendak kemana. "Selamat ya," lanjut Arfan. "Kamu luar biasa sekarang." Alina tersenyum tipis. "Terima kasih, tapi semua ini bukan untuk membalas kalian. Ini untuk diriku sendiri.
dan untuk perempuan-perempuan lain yang pernah dianggap tak punya masa depan. Ia mengalihkan pandangannya pada Nyonya Hanum. "Ibu sehat?" Nyonya Hanum akhirnya menatap Alina. Matanya tampak lelah. "Tidak ada yang benar-benar sehat setelah menyesal, Lina. Tapi, aku masih hidup, dan aku melihat sekarang bahwa aku salah dulu." Alina mengangguk pelan. Ia tak butuh permintaan maaf yang muluk-muluk. Cukup dengan pengakuan itu, ia tahu ia telah menang. Bukan karena dia kaya, bukan karena hotel megah atau status sosial, tapi karena hatinya kini lebih kuat dari luka apapun yang pernah diberikan. Setelah pertemuan itu, Alina kembali ke kantornya. Di mejanya sudah menunggu sebuah proposal dari investor luar negeri yang ingin berkolaborasi. Tapi pikirannya masih tertinggal di lorong toko tadi. Ia duduk sebentar, menatap jendela kaca yang mengarah ke jalanan kota. Pertemuan barusan bukanlah ajang pembuktian. Ia tidak butuh lagi pengakuan dari masa lalunya. Tapi momen itu adalah bukti nyata bahwa hidup yang dijalani dengan ketulusan, kerja keras, dan keyakinan akan menuntun pada keadilan alami. Pada karma yang berjalan tanpa paksaan. Ponselnya berbunyi, sebuah pesan dari Rara masuk. "Dak, Bu Alina, terima kasih. Hari ini produk saya habis terjual di Alora Store. Saya nggak pernah bermimpi sejauh ini." Alina tersenyum dan membalas. Ini baru langkah pertama, Rara. Kita akan buat lebih banyak perempuan berdiri seperti kamu." Malam itu, Alina berjalan sendirian ke balkon atas hotelnya. Angin lembut mengusap wajahnya. Ia menatap bintang di langit. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi yang pasti, ia tidak lagi sendiri. Dan kali ini, ia melangkah bukan karena ingin diakui, tapi karena ia sadar, ia punya tujuan yang jauh lebih besar. Langit mendung tak menghalangi semangat ratusan perempuan yang memadati aula Alora Grand Ballroom. Hari itu adalah hari peluncuran resmi Yayasan Langkah Perempuan, sebuah lembaga sosial yang didirikan Alina untuk mendukung perempuan dalam keterbatasan. Janda korban kekerasan rumah tangga, ibu rumah tangga yang ditinggal suami, anak muda putus sekolah, hingga perempuan korban pelecehan. Aula itu penuh haru. Rara berdiri di panggung membacakan kisah hidupnya di hadapan tamu undangan dari berbagai kalangan, akademisi, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Air matanya menetes saat ia menyebut nama Alina. "Kalau dulu saya terus percaya kata orang bahwa saya hanya gadis miskin yang tidak punya masa depan, saya mungkin sudah menyerah. Tapi Ibu Alina menunjukkan bahwa asal ada yang percaya pada kita, kita bisa bangkit." Alina duduk di barisan depan. Sesekali ia mengusap air matanya. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena bahagia. Yayasan Langkah Perempuan bukan hanya gagasan. Ia lahir dari pengalaman nyata. Alina merancang program-program berdasarkan apa yang pernah ia alami. Dari pengkhianatan, pelecehan verbal oleh mertua, hingga rasa rendah diri yang bertahun-tahun ia telan dalam diam. Yayasan itu memiliki 3 program inti. 1. Sekolah Kehidupan. Tempat perempuan belajar keterampilan praktis seperti memasak, menjahit, membuat produk kreatif, hingga manajemen keuangan rumah tangga. 2. Bantuan hukum dan psikologi. Bekerja sama dengan pengacara dan psikolog yang siap membantu perempuan korban kekerasan atau pelecehan secara gratis. 3. Beasiswa mandiri. Program dana bergulir untuk perempuan yang ingin memulai usaha kecil. Dana yayasan seluruhnya berasal dari keuntungan hotel dan toko Alora. Alina dengan tegas menolak sponsor dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan nilai yang ia perjuangkan. Suatu hari, ia mendapat undangan menjadi pembicara di acara Hari Perempuan Nasional Kaitung di Jakarta. Ia berdiri di atas panggung besar menghadapi ribuan peserta. "Dulu saya perempuan yang dianggap tidak pantas menjadi istri anak pejabat," katanya mantap. "Saya pernah dicibir karena pakaian saya tidak mahal, karena cara bicara saya tidak anggun, karena saya terlalu jujur dan terlalu sederhana. Tapi saya berdiri di sini hari ini, bukan karena saya berubah menjadi seperti mereka mau. Saya berdiri di sini karena saya tetap menjadi diri saya dan memilih untuk tumbuh." Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Bahkan para tokoh nasional yang hadir pun berdiri memberi penghormatan.
Wajah Alina terpampang di banyak media. Tapi baginya, pencapaian terbesar bukanlah popularitas, melainkan melihat satu demi satu perempuan datang padanya dengan senyum penuh harapan. Di suatu sore yang tenang, seorang wanita tua datang ke Alora Hotel. Tubuhnya gemetar, matanya sendu. Ia mengenakan jilbab polos dan membawa map lusuh. Petugas menyambutnya, tapi wanita itu meminta berbicara langsung dengan Alina. Ketika Alina menemui tamu tersebut, ia terdiam sejenak. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sumiati, seorang ibu rumah tangga dari desa kecil di luar kota. Ia memiliki 3 anak dan baru saja ditinggal suaminya karena selingkuh. Aku baca cerita Ibu Alina di koran minggu lalu, ucapnya sambil menahan tangis. Saya nggak tahu harus kemana, tapi saya ingin belajar. Saya ingin mandiri. Bukan buat dendam, tapi buat anak-anak saya. Alina tersenyum, lalu berdiri dan meraih tangan wanita itu. Ibu Sumiati, langkah pertama itu memang yang paling berat. Tapi mulai hari ini, Ibu tidak sendirian. Kita akan jalan bareng-bareng. Mereka berdua menangis bersama hari itu. Tapi bukan tangis kelemahan, melainkan tangis harapan. Sementara itu, Arfan, yang kini bekerja sebagai pegawai administrasi kontrak di perusahaan kecil, pernah melihat Alina di televisi dalam salah satu talk show nasional. Ia menatap layar tanpa suara. Di dalam pikirannya berputar kenangan tentang wanita yang dulu ia sia-siakan. Aku dulu pikir aku bisa dapat yang lebih baik, gumamnya lirih. Tapi ternyata aku sudah pernah punya yang terbaik. Ia mematikan TV. Hidupnya kini sunyi. Bahkan wanita yang dulu berselingkuh dengannya kini telah pergi, meninggalkannya demi pria lain yang lebih sukses. Sementara Alina terus naik, bukan karena membalas, tapi karena ia memilih untuk bangkit. Di dinding ruang kerja Alina, tergantung sebuah kutipan yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Main perempuan bukan hanya makhluk perasa. Kami pemikir. Kami pekerja, kami pencipta, dan saat kami memilih untuk bangkit, tidak ada siapapun yang bisa menghentikan langkah kami. Dengan itu, ia terus melangkah. Bukan untuk membuktikan apapun kepada dunia, tapi untuk membuka jalan, agar perempuan lain bisa ikut melangkah bersamanya. Hujan turun deras malam itu di halaman Alora Hotel. Gemericik air membasahi kaca besar ruang lobi yang tetap hangat oleh cahaya keemasan lampu gantung kristal. Alina duduk sendirian di lounge, menatap laptop yang terbuka di hadapannya. Beberapa proposal kerjasama internasional baru saja dikirimkan padanya, tapi pikirannya tak bisa fokus. Ia merasa gelisah tanpa tahu kenapa. Hingga seorang resepsionis datang menghampiri dengan wajah ragu. Bu Alina, ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya, penting. Alina mengangkat kepala. Siapa? Pak Arfan. Nama itu memaku udara. Suasana seakan membeku sesaat. Alina diam beberapa detik, lalu menutup laptopnya dan berdiri. Antarkan dia ke ruang pertemuan lantai 3. Saya akan menyusul. Di ruangan itu, Arfan duduk gelisah. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Alina melihatnya. Tangannya bergetar saat memegang gelas air putih di hadapannya. Ia tampak seperti pria yang sedang menanggung seluruh beban hidup di punggungnya. Ketika pintu terbuka, langkah sepatu hak tinggi terdengar tenang namun tegas. Alina masuk dengan anggun, mengenakan blazer hitam dan kerudung senada. Ia berdiri sejenak, menatap pria yang dulu ia cintai tanpa batas. Sudah lama, katanya pelan. Arfan berdiri, ragu-ragu, lalu menunduk. Alina, terima kasih karena mau bertemu. Alina duduk, membetulkan posisi duduknya, matanya tetap mengunci ke arah pria di depannya. Langsung saja, Arfan. Aku tidak punya banyak waktu. Arfan menghela napas. Aku kesini bukan untuk minta apa-apa. Aku cuma ingin bilang, maaf. Alina mengangguk pelan, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Aku sadar sekarang bahwa aku dulu kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Aku pikir aku bosan. Aku pikir rumput tetangga lebih hijau. Tapi sekarang, aku tahu. Kamulah satu-satunya yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Aku tahu, jawab Alina singkat. Tapi Arfan, aku juga sudah memaafkanmu.
bahkan sebelum kamu minta. Arfan tampak terkejut. Kau sudah memaafkanku? Alina tersenyum tipis. Bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu, tapi karena aku tak ingin membawa luka itu lebih jauh. Aku sudah lelah memikul rasa sakit, dan saat aku memilih menyembuhkan diri, aku memilih melepaskan semuanya. Arfan menunduk. Kau sudah bahagia sekarang? Aku bahagia karena aku berdamai dengan diriku sendiri, jawab Alina, tatapannya kokoh. Aku tidak butuh orang lain untuk membuatku utuh. Aku yang menyelamatkan diriku dari kehancuran. Dan itu adalah bentuk cinta tertinggiku pada diriku sendiri. Hening sejenak. Arfan kemudian berkata dengan suara yang pelan, nyaris seperti bisikan. Kalau waktu bisa diputar, aku pasti tak akan melepaskanmu. Alina tersenyum. Tapi kali ini hangat. Tapi waktu tidak bisa diputar, Arfan. Dan aku juga tidak mau kembali ke masa itu. Karena jika aku tidak dihancurkan dulu olehmu, aku tidak akan pernah tahu sekuat apa aku sebenarnya. Beberapa menit kemudian, Arfan keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Hujan masih turun, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tak mendapat kembali cinta Alina, tapi ia tahu, ia diberi kesempatan untuk menutup luka itu dengan cara yang benar, kejujuran, dan pengakuan. Alina sendiri tetap duduk di ruang pertemuan, memandangi tetesan air di luar jendela. Ia merasa lega. Tidak ada dendam yang tersisa. Tidak ada kebencian. Hanya ada ruang kosong yang kini tertutup rapi oleh lembaran baru kehidupannya. Dan di hatinya hanya ada satu tekad, bahwa ia akan terus melangkah, bukan karena luka, tapi karena cintanya yang besar pada hidup dan pada sesamanya. Malam itu, di ruang tidurnya, Alina menuliskan sebuah catatan kecil di jurnal pribadinya. Maaf bukan hadiah untuk orang yang menyakiti kita. Maaf adalah hadiah untuk diri kita sendiri, agar bisa berjalan ke depan tanpa membawa beban yang seharusnya kita tinggalkan. 1 tahun telah berlalu sejak Alina berdiri anggun di atas podium peresmian Alora Hotel, mengungkap jati dirinya sebagai pemilik. Dunia seolah berbalik dalam diam. Mereka yang dulu memandangnya rendah kini tak punya pilihan selain mengakui bahwa Alina telah menjadi simbol keteguhan, kesabaran, dan keberhasilan seorang perempuan yang dibentuk dari luka. Tapi bukan hanya itu. Satu persatu, orang-orang yang dulu menyakitinya kini menghadapi hasil dari benih yang mereka tanam sendiri. Nyonya Hanum, Ibu Arfan, tak lagi tinggal di rumah besar berlantai 2, yang dulu selalu ia banggakan di depan teman-temannya. Setelah suaminya wafat, ia banyak bergantung secara finansial pada Arfan. Namun karena Arfan kehilangan pekerjaannya, kehidupan mereka perlahan-lahan jatuh. Gosip mulai menyebar di lingkungan perumahan elit tempat ia tinggal. Bu Hanum gak mampu bayar iuran kompleks. Mobilnya sekarang dijual. Dulu menghina menantu sendiri, sekarang karma. Desas-desus itu mengiris telinga sang wanita yang dulu sombong dan congkak. Tak tahan malu, Nyonya Hanum akhirnya menjual rumah dan pindah ke rumah kontrakan kecil. Disitulah ia mulai merasakan arti kesepian. Tak ada lagi yang datang menjilatnya. Tak ada lagi geng arisan. Hanya ada dirinya dan sesal yang terlalu berat untuk dilupakan. Suatu malam, ia membuka media sosial dan melihat cuplikan video pendek. Alina sedang memberi motivasi kepada para wanita di desa terpencil, mengenakan pakaian sederhana, penuh senyum. Nyonya Hanum menangis. Ia tak lagi merasa bangga menjadi seorang ibu. Ia hanya merasa bersalah dan terlalu malu untuk meminta maaf. Arfan, setelah dipecat dari pekerjaan utamanya karena ketahuan mencuri data perusahaan untuk keuntungan pribadi, hal yang dilakukan demi menghidupi gaya hidup selingkuhannya, Arfan bekerja sebagai admin di perusahaan kecil. Gajinya pas-pasan. Hidupnya berubah drastis. Ia kini menyewa kamar sempit di kos-kosan kelas bawah. Suatu pagi, ia berjalan kaki ke halte bus saat melihat papan reklame besar di pinggir jalan. Alora Hotel membuka cabang di luar negeri. Kini hadir di Singapura dan Jepang. Wajah Alina terpampang dengan senyuman khasnya. Dari perempuan biasa menjadi pemimpin dunia perhotelan. Arfan menunduk. Rasa sakit menyergap hatinya lebih dari yang ia duga. Ia telah membuang satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Lebih sakit lagi,
ketika suatu malam ia melihat mantan selingkuhannya, Vina, di Instagram, tengah bersandar mesra dengan pria kaya lain. Captionnya, "Akhirnya kutemukan yang bisa menafkahiku dengan layak." Arfan tertawa miris, lalu menghapus aplikasi itu dari ponselnya. Hanya tinggal sepi. Dina, setelah meninggalkan Arfan, Dina menjalin hubungan dengan pria kaya yang dikenalnya lewat aplikasi kencan. Ia pikir hidupnya akan bahagia, dipenuhi kemewahan dan pesta-pesta sosialita. Namun semuanya hancur ketika ia hamil, dan pria itu tak mau bertanggung jawab. Dengan status sebagai perempuan tanpa pekerjaan tetap, tanpa pasangan, dan reputasi buruk sebagai perebut suami orang, Dina dijauhi semua lingkaran sosialnya. Ia mencoba menjual produk kecantikan lewat media sosial, tapi hanya ditanggapi sinis. Komentar-komentar mulai berdatangan. "Karma ya? Dulu nyinyir ke mantan istri sah, sekarang kok jadi kasihan banget. Si cantik yang dulu sombong sekarang minta donasi." Malam-malamnya penuh air mata. Tapi ia tahu, semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, di kehidupan Alina, bisnisnya makin berkembang. Alora Hotel membuka 2 cabang internasional, di Singapura dan Jepang. Yayasan Langkah Perempuan menjadi program nasional yang diakui pemerintah dan didukung oleh beberapa kementerian. Setiap langkah yang ia tempuh kini bukan untuk membalas, melainkan untuk membuktikan bahwa perempuan yang terjatuh tak harus tinggal di bawah. Suatu hari, Alina mendapat kiriman surat. Tulisannya rapi, tapi tua. Dari amplopnya saja, ia tahu surat itu dari Nyonya Hanum. Dengan hati tenang, ia duduk dan membacanya. "Alina, aku tak berharap kau membalas surat ini, tapi aku ingin kau tahu, aku menyesal. Aku ibu yang buruk. Aku terlalu buta menilai orang dari luar. Dan aku terlalu bangga untuk mengakui bahwa aku salah menilai menantu sebaik dirimu. Umai, jika suatu hari kau bersedia mengunjungi aku, bukan untukku, tapi untuk cucumu, rumahku selalu terbuka. Maafkan aku." Alina menutup surat itu, menarik napas panjang. Hatinya tenang. Ia tidak menangis, ia tidak marah. Ia hanya bersyukur, karena kini, keadilan telah menempatkan semua orang di tempat yang seharusnya. Pagi itu, langit kota Malang tampak cerah. Sinar matahari masuk melalui jendela besar ruang kerja Alina, di lantai tertinggi Alora Hotel. Di atas mejanya, tumpukan dokumen investasi menanti tanda tangannya. Namun hari ini, bukan itu yang memenuhi pikirannya. Ia menatap amplop surat dari Nyonya Hanum yang semalam baru ia baca. Surat yang penuh penyesalan dan permintaan maaf. Permintaan untuk bertemu. Permintaan untuk memulai dari awal, setidaknya sebagai keluarga. Tapi benarkah keluarga yang dulu merendahkannya pantas mendapatkan kesempatan kedua? Alina menarik napas panjang. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mendengar bisikan hatinya yang selama ini menjadi satu-satunya kompas dalam badai hidupnya. 3 hari kemudian, Alina berdiri di depan sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu jauh dari megah. Catnya sudah mulai mengelupas, pagar berkarat, dan di depannya ada pot bunga plastik yang mulai pudar warnanya. Ia mengetuk pintu perlahan. Pintu dibuka. Dan muncullah wajah tua yang sudah tidak lagi seangkuh dulu. Nyonya Hanum menatap Alina dengan mata berkaca-kaca. "Alina!" bisiknya nyaris tak terdengar. "Kau datang!" Alina mengangguk pelan. "Saya datang, Bu.